Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 6, Jianlin. Dentang. Cahaya pedang itu berkelebat dengan kecepatan yang tak terduga. Cahaya itu akan redup dan terang pada saat-saat yang acak. Terkadang seluruh energi difokuskan pada satu titik, sementara terkadang energi itu terbagi dalam setiap sinar cahaya pedang. Ini adalah salah satu seni pedang kelas 1 dari Sword Marksmanship, yang disebut seni pedang bulan cerah. Di ruang kultivasi tingkat manusia, Jian Wushuang mulai berlatih ilmu pedang, tetapi di bawah pengaruh gravitasi tirani, kekuatan spiritual di dalam tubuhnya dikonsumsi dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam sekejap, bahkan sebelum dia berlatih seni pedang bulan cerah, dia menyadari bahwa kekuatan spiritualnya telah terkuras habis. Tanpa ragu, Jian Wushuang segera menyarungkan pedang panjangnya dan berjalan dengan susah payah ke sudut di sisi kanan ruang rahasia ini. Di sana terdapat sebuah kaus kaki bulu ekor kucing berwarna kekuningan. Kaus kaki itu dibuat agar orang-orang dapat memperoleh kembali kekuatan spiritual mereka tanpa gangguan dari gravitasi yang unik. Duduk di atas kaus kaki Katail, Jian Wushuang mulai menggunakan keterampilan penciptaan surgawi, dan aliran kekuatan spiritual datang kepadanya dari segala arah, berkumpul di dantiannya melalui 8 meridian tambahannya dengan kecepatan yang menggelikan. Setelah 10 menit, Jian Wushuang berdiri lagi. Kekuatan spiritualnya secara keseluruhan telah mencapai puncak, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Seperti yang kuduga, kecepatan keterampilan penciptaan surgawi untuk menyerap kekuatan spiritual langit dan bumi jauh lebih cepat daripada kultivasi biasa. Tentu saja, kecepatan mendapatkan kembali kekuatan spiritual itu cepat. Itu benar, karena ketika kekuatan spiritual habis, seorang prajurit biasa tidak dapat mencapai puncak kecuali ia menghabiskan beberapa jam untuk memulihkan diri. Aku hanya butuh 10 menit. Mata Jian Wushuang berbinar karena gembira. Ini adalah kekuatan lain yang mengesankan dari keterampilan penciptaan surgawi dibandingkan dengan cara lain. Kecepatan kultivasinya cepat, begitu pula kecepatan pemulihan kekuatan spiritual. Dan kecepatan pemulihan di ruang kultivasi tingkat manusia ini hampir sama dengan alat curang saat berkultivasi. Perlu diketahui bahwa proses menguras kekuatan spiritual dan kemudian memulihkannya sepenuhnya sangat membantu dalam kultivasi. Melakukan satu siklus lengkap akan memungkinkan bahkan seorang prajurit biasa untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya secara signifikan setiap kali ia melakukannya. Jian Wushuang mengolah metode kultivasi yang menentang surga. Oleh karena itu, peningkatan kekuatan spiritualnya akan lebih tinggi. Begitu dia pulih ke puncak, dia segera menyadari bahwa kekuatan spiritualnya telah meningkat pesat. Inilah keuntungan berkultivasi di ruang kultivasi tingkat manusia. Bagi prajurit biasa, kecepatan mereka dalam mendapatkan kembali kekuatan spiritual terlalu lambat, jadi tidak efektif bagi mereka untuk menyelesaikan lebih dari 2 siklus sehari maksimal. Selain itu, sungguh menyedihkan dan tidak tertahankan untuk berkultivasi di ruangan ini. Biasanya, sangat sedikit murid yang memilih untuk berkultivasi di sini. Kadang-kadang, beberapa murid yang tidak dapat menembus kemacetan akan datang ke sini, dan mencoba menerobos secara paksa menggunakan gravitasi di ruangan ini. Sama seperti Jian Wushuang yang pernah berkultivasi di ruang kultivasi tingkat manusia ini 4 tahun lalu ketika dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan spiritualnya. Keterampilan penciptaan surgawi yang kukembangkan membuat kecepatanku dalam mendapatkan kembali kekuatan spiritual tak terbayangkan. Orang lain hanya dapat menyelesaikan siklus kultivasi 2 kali sehari, sementara aku dapat menyelesaikannya setidaknya 20 kali sehari. Itu berarti kultivasiku setidaknya akan 10 kali lebih cepat dari prajurit biasa. Kecepatan kultivasi keterampilan penciptaan surgawi cukup cepat. Selain itu, dengan bantuan ruang kultivasi tingkat manusia, kecepatan kultivasinya akan sangat cepat sehingga dia bisa memasuki surga kedua dari jalan ilahi dalam 1 atau 2 hari. Aku butuh waktu 4 tahun lebih lama daripada yang lain untuk menjadi seorang prajurit, jadi aku harus bekerja lebih keras daripada orang biasa agar aku tidak tertinggal lagi. Sebuah cahaya tajam keluar dari mata Jian Wushuang. Sejak saat itu, ia tenggelam sepenuhnya dalam kultivasi di ruang kultivasi tingkat manusia. Siklus kultivasi dimulai dengan menghabiskan kekuatan spiritualnya sepenuhnya dan berakhir setelah memulihkannya ke puncaknya. Setiap siklus membantunya meningkatkan kekuatan spiritualnya lebih jauh. Terlebih lagi, ia dapat menyelesaikan puluhan siklus kultivasi hampir setiap hari. Kecepatan kultivasinya juga 10 kali lebih cepat dari prajurit biasa, bahkan mungkin lebih. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Di depan gerbang paviliun pedang. Dong. Dengan suara benturan keras, seorang murid paviliun pedang terlempar ke langit tanpa henti. Ia jatuh dengan keras ke tanah. Haha, murid paviliun pedang sangat lemah. Suara tawa itu berasal dari seorang pemuda berjubah ungu. Dia jelas bukan murid paviliun pedang, namun dia berdiri dengan angkuh di depan gerbang paviliun pedang. Mendengar perkataannya, banyak murid di sekitarnya yang merasa kesal namun tidak bisa berbuat apa-apa.
Tidak ada yang hebat tentang mencapai langkah keenam lebih awal dariku dan memiliki kekuatan spiritual yang lebih kuat dariku. Murid yang kalah itu berdiri dan berbicara dengan marah. Memang benar kau telah dikalahkan, kau masih tidak mau menerimanya. Apakah semua murid dari Sword Pavilion sepertimu? Pemuda itu sama sekali mengabaikan tatapan membunuh itu sambil mencibir. Apa? Dia mengalihkan pandangannya, melihat Jian Wushuang berjalan menuju pavilion pedang, lalu tersenyum licik padanya. Seperti biasa, Jian Wushuang datang untuk berkultivasi di pavilion pedang. Namun, saat dia tiba di pintu pavilion pedang. Apakah itu tuan muda pavilion, Jian Wushuang? Sebuah suara mengejek tiba-tiba terdengar. Jian Wushuang berhenti dan melihat pemuda berjubah ungu dengan mata sedikit tertutup. Dia memiliki sedikit kesan tentang pemuda ini. Dia tahu namanya Jian Lin, dan dia adalah murid yang sangat baik dari Balai Bela Diri Merah. Yang lebih penting, dia tahu Jian Lin tergila-gila pada Jian Menger dan berusaha menyenangkannya sepanjang waktu. Namun sayang, Jian Menger telah bersama Jian Wushuang selama 4 tahun untuk mempelajari 18 ilmu pedang kelas 1 dari pavilion pedang. Hal ini membuat Jian Lin sangat membenci Jian Wushuang karena cemburu. Jian Lin tidak pernah mempunyai kesempatan bertarung dengan Jian Wushuang karena Jian Lan dan Jian Menger. Dengan pedang di tangan, tak ada yang bisa menandinginya. Namanya memang bagus, tapi kau tidak pantas mendapatkannya, Jian Lin mencibir Jian Wushuang tanpa ragu. Lagi pula, kau bahkan ingin mendapatkan cinta Menger. Itu seperti kodok yang mencoba memakan daging angsa. Kau harus melihat dirimu sendiri. Mengapa Menger mencintai sampah yang bahkan tidak bisa mengolah kekuatan spiritual? Jian Wushuang melirik Jian Lin. Alih-alih marah, dia malah tertawa ironis dan berkata, kau benar, orang sepertiku tidak pantas mendapatkan Jian Menger. Aku akan memberikannya padamu. Memberikannya padaku. Jian Lin awalnya bingung, lalu menjadi marah, sialan, kau pikir aku butuh sampah sepertimu untuk memberikannya padaku? Jian Wushuang tertawa dingin. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berjalan kembali ke pavilion pedang. Sampah, berhenti di situ saja. Jian Lin meraung. Jian Wushuang mengabaikannya dan terus berjalan. Bajingan, beraninya kau mengabaikanku. Jian Lin memarahi. Wajahnya berubah. Dia menggerakkan tubuhnya dan telapak tangannya menghantam punggung Jian Wushuang. Melihat angin di belakangnya, Jian Wushuang tiba-tiba berbalik dengan tatapan dingin. Tangan kanannya meninju dengan kuat dan penuh semangat saat kekuatan spiritual langsung meledak darinya. Minggir dari jalanku. Saat Jian Wushuang meraung, suaranya melesat keluar bersamaan dengan kekuatan lengannya. Tinju Jian Wushuang menghantam telapak tangan Jian Lin. Dong. Jian Wushuang terhuyung mundur beberapa langkah, sementara Jian Lin juga terpaksa mundur selangkah. Meski dia hanya terdorong 1 langkah ke belakang, Jian Lin benar-benar terkejut. Bagaimana bisa? Jian Lin melotot ke arah Jian Wushuang dengan mata melotot. Dia tidak berani memukul terlalu keras, jadi telapak tangannya tidak mengandung terlalu banyak kekuatan. Namun, meskipun begitu, orang biasa tidak akan mampu menahannya dengan mudah, sementara Jian Wushuang bahkan memaksanya mundur. Langkah ketiga. Dia setidaknya telah mencapai langkah ketiga dari jalan roh, atau bahkan puncak dari langkah ketiga. Kata Jian Lin dengan ngeri.